Habib, saya ingin bertanya, jika kita sudah meminta maaf kepada orang yang terzolimi sama kita, dan dia pun sudah memaafkan, tetapi orang tersebut masih saja tidak suka dengan kita, sikap kita harus bagaimana? Syukron. Ini yang bertanya, nomornya 0858 1143 sekian. Artinya betul ada yang nanya, dikira saya apa namanya? Mungkin ngarang pertanyaan, ya ini ada yang nanya. Ya, terkait sudah minta maaf, sudah dimaafkan. Terus orangnya kok nggak suka? Ya nggak apa-apa. Hidup ini jangan maksa orang suka sama kita. Dan jangan lebih kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Dan orang hidup itu ada konsekuensinya. Kalau kita pernah melukai seseorang, ya mungkin orangnya memaafkan tapi lukanya belum sembuh. Ya lukanya belum sembuh. Jangan paksa sembuh seketika. Ya jangan paksa sembuh seketika. Ya, seperti kita lihat sucinya hati Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu manusia yang paling suci hatinya. Wahsy adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, paman tercinta Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Setelah Wahsy masuk Islam, ya tentunya dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW, dimaafkan oleh umat Islam. Kekejiannya di masa lampau itu dimaafkan. Tapi Rasulullah SAW meminta Wahsy untuk agak menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi mau ngasih contoh kepada umatnya. Jangan dibayangkan Nabi seperti itu, bukan ya. Nabi mau ngasih contoh pada umatnya. Kalau kamu mengalami peristiwa yang sama, kamu pernah melihat orang ini mendolimi dirimu atau mendolimi seseorang, kemudian dia sudah minta maaf dan sudah kamu maafkan, tapi kalau keberadaannya bisa membuka luka lama, maka suruh dia menjauh. Biar apa? Biar tidak timbul lagi kebencian yang sama. Paham sampai di sini? Jadi ketika kita mendolimi, insya Allah kita nggak dolimi siapapun ya. Tapi kalau ada seseorang yang mendolimi seseorang, hatinya terluka, minta maaf dan dimaafkan, itu sudah cukup. Jangan paksa dia untuk lebih lagi. Menjauhlah dulu, ya biar lukanya sembuh. Mungkin ketika kita ada, semakin teringat karena setan itu benar-benar nyata dan ada. Sampai di sini jelas? Jelas? Contoh, istri. Istri, suaminya kawin lagi. Masya Allah. Gak ngomong-ngomong karena sayang, gak ngomong-ngomong, tapi ketahuan. Kebetulan istrinya ini bukan istri yang belajar agama seperti calon istrinya Ustadz Iis. Enggak tahu saya juga siapa calon istrinya gitu kan. Bukan yang mondok 10 tahun, 20 tahun, bukan. Yang orang awam biasa, sakit hatinya. Sakit hatinya. Suaminya akhirnya minta maaf, maafkan aku sayang, bla 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 bla. Nah, istrinya kemudian dengan kebesaran hatinya, aku maafkan kamu. Ya, aku maafkan kamu, tapi mohon maaf. 3 bulan ini aku tidak bisa mandang wajahmu. Masya Allah. Suaminya jangan kemudian mengeluarkan fatwa, istri durhaka. Jangan begitu. Kan ini lagi sakit ya, lagi sakit. Kebesaran jiwanya untuk memaafkan itu terima sebagai suatu prestasi yang luar biasa. Pelan-pelan didekati, diobati, sampai nanti sembuh. Begitu kehidupan. Ya kehidupan seperti itu, kita nggak bisa asal ngomong, ingat Allah kamu. Masya Allah ingat, kamu nggak ingat saya suruh ingat. Balasnya gitu nanti. Nanti ngebalasnya begitu. Kecuali kalau memang istrinya tadi seperti saya katakan, ya
calon istrinya Ustaz Iis yang terdidik secara agamis dari kecil, beda. Ingat Allah langsung, iya suamiku, Masya Allah, ini Allah akan naikkan derajatku, lanjutkan. Wah, beda itu. Itu mungkin 2 juta wanita belum tentu ada, maka jangan coba. Paham? Ya, ini saya ambil contoh yang ekstrim sekalian. Atau misalnya kamu punya sahabat teman bisnis yang sangat percaya sama kamu. Terus kamu tipu dia. Sakit hatinya. Sakit hatinya. Ditipu habis-habisan sama teman yang dipercaya. Nah, ini yang nipu minta maaf. Tolong maafkan saya. Karena ini orang baik. Udah, kamu sudah saya maafkan. Saya nggak akan tuntut apa-apa ke Allah Ta'ala. Tapi kalau suruh suka sama kamu lagi, saya nggak bisa. Saya juga minta maaf. Hati saya udah berubah sama kamu seperti orang lain. Biasa-biasa saja. Itu udah benar, itu nggak salah. Yang hatinya biasa-biasa saja, nggak membenci ya. Tapi suruh suka kan nanti dulu. Suka itu kan nilai lebih. Sudah tidak benci, itu prestasi. Jadi kita harus perlakukan manusia yang lain tuh ya begitu. Paham? Tapi jangan menyerah. Berjuanglah untuk mengambil hatinya lagi. Oke, jelas semuanya? Jelas, mudah-mudahan yang bertanya jelas ya. Tolong ini Fulan yang nanya ini, semoga jelas jawaban saya.